Yang pertama, kesamaan dan perbedaan wilayah. Kesamaan geografis menjadikan adanya kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Hasil sumber daya alam yang berbeda menjadikan adanya kegiatan ekspor dan impor antar negara di ASEAN, sehingga kita semua saling berinteraksi kan. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan ideologi. Ideologi yang berkembang di negara ASEAN itu tentunya berbeda-beda kan? Kalian sudah paham belum apa itu ideologi? Ideologi merupakan peraturan atau pedoman yang berlaku di suatu negara. Misalnya, peraturan di negara A dan negara B tentu berbeda bukan? Nah, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambatnya. Yang kedua, ada konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan dapat menghambat kerjasama. Yang ketiga, adanya kebijakan protektif. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Nah, di sini contohnya pemerintah tidak menerima produk impor meskipun harganya lebih murah. Kenapa? Tujuannya agar pengusaha lokal atau pengusaha dalam negeri dapat terus bersaing. Sudah paham ya? Dan yang keempat, adanya perbedaan kepentingan di setiap negara. Nah, itu tadi merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat interaksi antar negara di ASEAN. Kita lanjut ke bentuk kerjasama ASEAN. Tujuan ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara, baik di bidang sosial budaya, politik dan keamanan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, setelah itu kita akan membahas masing-masing bentuk kerjasama di setiap bidang tersebut. Coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini ya. Gambar-gambar tersebut adalah contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Kira-kira itu kerjasama di bidang apa ya? Sudah tahu jawabannya? Ikuti pembelajarannya sampai akhir. Kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh kerjasama di bidang ini adalah diselenggarakannya pesta olahraga setiap 2 tahun sekali atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SEA Games. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement. Yang ketiga, adanya pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuannya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contoh kerjasamanya adalah Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Teroris atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dan adanya KTT ASEAN untuk bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi dalam melawan pandemi virus COVID-19. Kerjasama di bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar berdaya saing internasional. Nah, contoh bentuk kerjasama di bidang ini adalah ASEAN Council of Teacher Convention, penawaran beasiswa pendidikan, dan Olimpiade di bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah kerjasama di bidang ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Contoh kerjasama di bidang ini adalah ASEAN Industrial Cooperation, yaitu proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN, meliputi
industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, dan yang ada di Malaysia. Ada juga industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan abu soda di Thailand. Yang kedua, beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal sebagai lumbung padi ASEAN, yaitu negara-negara yang siap menyediakan cadangan pangan. Contoh yang terakhir nih, adanya kawasan perdagangan bebas atau biasa kita kenal dengan AFTA, kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area. Adanya AFTA juga untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar dunia. Sekarang, yuk coba latihan. Tugas kalian adalah cari bentuk kerjasama yang dilakukan negara ASEAN selama 5 tahun terakhir dan analisislah